شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama terkait dengan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan, puasa namanya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain dalam syariat Islam. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Sholat nggak bisa pura-pura ketahuan orang. Haji nggak bisa pura-pura mau pergi kemana. Zakat nggak bisa pura-pura apa yang diberikan. Tapi puasa bisa pura-pura. Orang bisa pura-pura puasa. Kenapa? Karena puasa itu kata Allah dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, maka akulah yang akan nanti membalas pahalanya. Maka Allah bilang dalam hadis kursi yang lain, aku tidak butuh laparmu, tidak butuh hausmu. Dari puasa, Allah itu yang dibutuhkan ketaatanmu ketika menjalankan ibadah puasa. Maka ketika puasa karena urusan kita dengan Allah, yang tahu kita hanya dengan Allah, maka bisa pura-pura. Sahur tadi bareng sama keluarga, anak istri, jam 6:30 berangkat kerja, 11:30 keluar istirahat, lalu kemudian keluar mampir di warung sepanjang jalan masuk exit pintu belakang, makan di situ, ngopi di situ, sore pulang ditanya istri, Pak masih puasa? Alhamdulillah, mah hari ini lemes banget, perut juga perih, berasa banget hari ini puasa. Bisa saudara-saudara, bisa pura-pura puasa itu bisa. Diludah-ludahin, dilemes-lemesin, angin ke barat, goyang ke barat, angin ke timur, nyungsap ke timur, bisa. Maka kenapa harus hati-hati? Karena ini ibadah sirri, ibadah rahasia kita hanya dengan Allah. Maka dibutuhkanlah yang namanya sikap jujur. Zuhur bareng, mau sholat berjamaah, 10 orang wudhu ngejejer, yang tengah kumur-kumur diminum separoh, nggak ada yang tahu Pak, hanya kita dengan Allah. Lalu pertanyaannya, kunaon? Tidak dikerjakan itu, karena memang puasa menimbulkan keyakinan bahwa Allah tahu, Allah lihat, Allah mengetahuinya. Maka kita nggak berani melakukannya. Nih, istri pergi ke pasar, anak main di rumah dewekan baik, ya makanan banyak, sisa buka banyak, nggak ada masalah bapak makan, bapak minum, selesai cuci piring, taruh di tempat, mulut lap, bini pulang pura-pura ngorok, beres. Tapi kenapa nggak dilakukan? Dasarnya Al-Quranul Karim, Allah menyerukan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, indah betul Allah memanggil hambanya dengan kalimat amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Gak ada ayatnya apa mufrad, ya ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang Islam, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Orang Islam banyak, tapi orang mukmin disulit. Maka kemudian Allah meneru orang beriman yang diwajibkan puasa. Muslim banyak Pak, apalagi cuma ngaku identitas di KTP. Maka jangan aneh kalau bulan puasa ngakunya Muslim tapi kagak puasa. Di sono kampung saya
Kulon. Kalau di Cikalama alhamdulillah belaka. Ya, sehat, kuat, masih muda, nggak kerja berat. Aduh, masya Allah. Udah nggak malu-malu merokok di siang hari. Udah nggak malu-malu masuk warung makan sepatu dibuka kagum gantung. Setan. Makanya orang beriman itu sasaran utamanya. Yang kedua, tujuan pokoknya puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Maka jalan menuju takwa itu salah satunya puasa. Maka ayo puasa Ramadan kita tingkatkan ke kelas VIP, minimal maksimal VIP. Jangan kelas ekonomi dari dulu puasa. Kebanyakan kan begitu. Kelas ekonomi itu ayam masuk, kambing masuk, sepeda masuk, motor masuk, petai masuk, durian dibawa. Kelas ekonomi. Ya, buka itu kalau kelas ekonomi, kurma ada, kolak ada, es buah ada, lontong ada, gorengan ada, semeja penuh. Begitu minum 1 gelas teh, lalu makan kurma 3 kilo, mencret loh, makan kurma 3 kilo, selesai. Ya, mana itu nafsu di siang hari? Nggak ada apa-apanya setelah maghrib. Ya, beli ini, beli itu, jajan ini, jajan itu. Setelah buka ngampleh, Pak. Betul betul. Bahkan ada yang jamaah anu ini, yang bekas buka masih banyak di mejanya, nggak habis. Terutama gorengan sama lontong. Ikan penggemar lontong ini. Maaf ini Pak, bid'ah Pak orang yang buka puasa pakai lontong itu. Bid'ah buka puasa pakai gorengan. Sebab Nabi nggak pernah buka pakai gorengan. Coba lihat riwayatnya, baca dalam tarikhnya. Dalam Muhammad As-Samail nggak ada Nabi Muhammad buka puasa makan lontong itu, makan gorengan. Yang ada habis begitu datang maghrib, beliau baca Bismillah, membatalkan puasa dengan kurma. Setelah itu baru doa. Itu sunnahnya tuh. Kurma tuh 3 butir, azwa kalau ada, ya, atau sukari lah, rutop paling tinggi, ya, 3 butir itu sunnah. Baru tuh doa. Setelah doa, salat maghrib. Setelah salat maghrib baru dah lontong, baru dah gorengan. Ini kalau kita kan pertamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakas sunduh. Lah doa duluan batal juga belum. Kan disebut sebagai doa berbuka puasa. Berarti setelah buka, setelah batal baru doa. Makanya intip tuh orang yang suka ngatain bid'ah kalau buka makan lontong dulu bid'ah. Makan gorengan bid'ah, dolalah, finnar, masuk neraka. Waduh, gara-gara makan gorengan masuk neraka ini. Masya Allah. Hati-hati dengan puasa Ramadan. Kenapa? Kelas ekonomi itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari. Mulut, tangan, kaki, mata belum berpuasa. Makanya kemudian pesan Nabi, hati-hati dengan 2 hal. Tubtilus siam, yang pertama. Yang kedua, tubtilus sawabahu, membatalkan puasanya makan minum, kecuali lupa boleh. Terusin puasanya kalau lupa. Pagi-pagi lupa, sarapan dulu 2 piring, emaknya, ya, begitu suapan terakhir ini ingetin, Pak, istighfar, kan puasa. Astagfirullahaladzim. Semburin yang di mulut, semburin dan bersihkan yang di mulut. Yang sepiring setengah masuk perut, alhamdulillah itu rezeki. Puasanya bagaimana? Sah karena lupa. Tapi juga jangan diniatin. Mudah-mudahan di PT lupa. Ada catering makan siang gitu, itu mah diniatin, kagak boleh. Ya, makan, minum, kemudian berjima di siang hari, batal puasanya, jelas itu. Tapi juga tidak kalah pentingnya, tubuh
Yarkus itu di dalam Al-Quran dimaknai berkata kotor, keji, berkata-kata porno, berkata-kata yang tidak baik, itu membatalkan pahala daripada puasa. Yang kedua, yafsu, berbuat fasik, ya, batal pahalanya. Apa itu? Membuat kekejian, fitnah, atau membuat orang lain berbuat dosa, walaupun tidak sampai menggelincirkan orang keluar Islam. Itu yafsu namanya. Ada orang tua bawa naik sepeda anak kecil, yang banyak kecil itu ya, tetangga lihat, astagfirullahaladzim, ada orang tua PA. Itu namanya orang menimbulkan orang lain berbuat salah, berbuat dosa. Ya, atau bapak punya motornya dibikin blok, knalpotnya dibikin racing sehingga kencang, suaranya keras, berisik, membuat orang lain jadi ya salah, udah digeber mana siang-siang. Nah itu namanya ya, hati-hati Pak. Kenapa? Karena manusia ini kan tidak akan pernah selamat dari 3 perkara Pak Mufar. Satu, demi Allah, orang gak bakal selamat dari mulut orang. Gak ustaz, gak kiai, gak RT, gak RW, gak DKM, gak siapa. Demi Allah gak bakal selamat dari mulut orang. Gak usah jauh-jauh, bapaknya naik motor ngeset kanan belok kiri, yang di belakang ngomong apa enggak? Gak sampai orang ngeset kanan belok kiri, ngagokin gua baik yang di belakang itu, ya. Tapi bapak-bapak menjalan, kebanyakan mama-mama, ya, ngeselin kan? Tuh, menimbulkan ucapan, ya. Karena itulah manusia gak bakal lepas dari mulut manusia, gak bakal selamat dari mulut orang lain. Baik karena baiknya diomongin, jelek karena jeleknya dibicarakan. Ya, silakan. Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, manusia itu nggak bakal selamat. Hati-hati nih, ya. Pertama tadi dari mulut orang. Yang kedua, tidak akan selamat manusia dari hidup senang susah. Senang susah. Di mulut wajah-wajah pernah senang, pernah susah, ya, pernah susah, pernah senang. Tapi saya nggak tahu banyakkan susahnya apa banyakkan senangnya. Tapi kelihatan masih banyakkan senangnya sih kelihatannya. Wajahnya, cerahnya mah kebanyakan senangnya daripada susahnya. Banyakkan sehatnya daripada sakitnya. Kan sakit mah paling seminggu, 2 minggu. Kan sehat mah berpuluh-puluh tahun. Ira dikasih sakit sedikit udah ngeluh. Ya Allah, ini kapan penyakit sembuh? Padahal dikasih sembuh berpuluh-puluh tahun. Kira dikasih batuk, pilek saja 2-3 hari udah ngeluh. Kira-kira begitu. Bener gak Pak? Kita sakit kan paling 2-3 hari istirahat. Allah Maha Adil, lu istirahat capek, kerja melulu lu jadi duit. Seminggu aja diisi doang. Saya istirahat di salon seminggu, pulang sehat. Itu jadi suruh istirahat sebetulnya mah. Jangan kerja baik, ngumpulin duit, mati makan dengan yang dibawa. Istirahat tuh kata Allah, istirahat di rumah sakit, lumayan 25 juta gitu, ya. Tuh, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang tidak akan pernah selamat dengan yang namanya mati. Siapa orang yang lolos dari kematian? Semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa mati. Bahkan nanti seluruh malaikat mati. Jibril mati, Israil tukang nyabut nyawa mati. Siapa yang hidup? Yang Maha Hidup Allah. Di situ membuktikan. Apalagi model kita kan begitu. Kemarin jamaah saya sakit kagak, apa kagak, waktunya mati meninggal. Teman saya satu kamar kemarin di Mekah, di Madinah, bapaknya sebelum anak-anaknya sebelum pulang ke Indonesia video callan baik sama bapaknya. Bahkan nanya, lu duit udah habis apa belum? Ntar kalau kurang gua kirim katanya. Bos, beras kebayuran. Ya, berangkat umroh dengan saya satu kamar. Video callan sehat, segar bugar. Pulang umroh kemarin beberapa hari di rumah meninggal orang tuanya. Saya tanya,
sakit apa orang tua? Bapak nggak sakit kayak seger buger bulan puasa kemarin. Masya Allah, tumbuh tuh, ya nggak sakit, artinya nggak dirawat, nggak ada keluhan apa-apa katanya. Jadi posisinya beliau habis sahur, kemudian biasa salat subuh, habis salat subuh biasa aktivitas, karena beliau itu nggak mau diem orangnya, karena dia ngurus kambing juga, gabah juga, karena bos beras. Karena beliau itu jual beli beras, jual beli gabah juga, orang tuanya. Jadi hanya kok bapak puyeng katanya, duduk, lagi duduk, hilang nyawanya. Tuh, makanya hati-hati Pak. Jangan sombong kita, masih muda gua. Nah, yang muda juga mati. Ya, yang tua malah awet. Ya, ada aki-aki meninggal, aturan makan gitu ya. Cucu, aturan cucunya gitu kan, yang hidup, bukan yang mati. Aki-akinya bilang, Yai, kenapa sih harus cucu saya? Nggak saya bayar, mati udah tua, saya udah lama hidup. Orang Jogja tinggal di Mega. Cucunya meninggal dunia, Masya Allah. Umur Pak, makanya hati-hati. Ini belum tentu Ramadan tahun depan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir buat kita, buat siapapun. Makanya Nabi itu kalau udah Ramadan luar biasa, apalagi di akhir Ramadan. Hidupkan masjid, beliau bangun malam tahajud, karena beliau berkata, ini Ramadan terakhirku ya Rabb. Begitu. Kalau kita ada dibalik, awal hidup Ramadan wajib penuh taraweh membeludak. Ini kalau kagak gerimis mah Isya taraweh juga pernah di luar anggur katanya di awal. Seminggu ke depan wallahu a'lam naik ke atas, di atas juga wallahu a'lam penuh apa kagak. Apalagi pas jadwal saya dapat jadwal tanggal 7 kalau nggak salah April, pulang paling kedua baris kompreh udah kagak ada ya, udah kagak ada. Pokoknya cancang tuh tanggal 7 jangan sampai ustaz gua datang, ustaz udah pada pulang. Pak gimana? Ustaz udah pada pulang Pak. Masya Allah, gua dewekan baik di sini. Tanggal 7 Pak, 7, 8, 9, 10 lebaran 4 hari lagi pulang termasuk gua kayak duluan lah dia mau pulangnya. Ya udah amat dah urusan zakat Pak alam kan CS begitu kira-kira. Tapi saya nanti kalau ada lihat selasi pengen tukeran, ada majuan dikit ya, yang lain saya geser tukeran gitu kalau ada mah apa-apa. Berduaan gitu 3 orang kayak tarik terus mah ya. Ada nanti tanggal 71 taraweh malam Senin kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ya udah pulang aja, mungkin selamat pulangnya ya. Itu mau pergi kayaknya udah pulang itu tanggal 7 ya. Sekarang segini udah diagenain itu THR udah turun, itu udah habis malam ya. Tanggal 7 itu kira-kira THR udah turun belum? Udah turun. Kayaknya kerja juga terakhir hari Sabtu, Jumat Sabtu itu ya. Jumat Sabtu terakhir tanggal 6, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 kan Ahad tuh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lebaran Pak, Idul Fitri. Berarti menjelang 4 hari lebaran saya taraweh. Itu tega bener DKI masih jadwal terakhir. Yang pertama itu tentang puasa ya, tentang Ramadan. Kemudian yang kedua tentang ibadah sunnah tapi menyempurnakan ibadah puasa. Apa itu? Zaman Nabi namanya qiyamul lail. Di zaman sahabat Umar bin Khattab disebut tarawih. Di tarawih fenomenanya yang ada sampai saat ini targetnya adalah cepat selesai beres, padahal sasarannya iman. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, tujuan intinya mengharap ridho dan pahala dari Allah. Lalu kemudian sasaran paling utama di akhir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, minta dapat ampunan dari Allah. Itu taraweh ya. Selama ini kan Masya Allah pengen yang cari imam yang cepat-cepat, kalau yang lelet dikomplain, yang lambat dibully, yang lama dapat surat kaleng. Pak Ketua DKM Al-Bantani jangan dipakai lagi jadi imam.
Mau ngapain Pak lari-lari itu? Ya cepet-cepetan itu. Bahkan kata ulama, pernah saya baca dalam keterangannya, makruh imam itu kalau sholat Fatihahnya disambung-sambung, makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makruhnya dapat mengurangi pahala berjamaah. Mau sholat rawatib, mau sholat apapun, kalau berjamaah itu imam baca Fatihahnya diwasal. Yang benar khatmul jam'i dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekah Madinah enggak ada Pak. Walaupun dia hafid, Fatihah disambung bacanya enggak ada di Madinah. Kalau nggak percaya, ayo saya ongkosin. Mau banget saya, asal diongkosin. Mau usah ngufron gitu. Ayo saya diongkosin gitu. Ya, nggak ada Pak. Kalau kita kan bahkan ada yang imam itu mantan pembalap sekelas Rossi. 7 menit 23 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk. Coba lihat di video. Salat apaan itu? Cobalah mindset kita itu dirubah sedikit. Pengen lebih baik, pengen meningkat. Jangan kemudian tetangga sebelahan pakai speaker semua diadu ini ya. Himbauan Menteri Agama tuh kagak diwarok, jangan didengar, biarin. Ya, atur suara speaker, jangan pakai luar, mengganggu dari dulu. Ya dari gajah, dari zaman kuda gigit besi, ya speakernya tak satu, pakai bambu, diikat di pohon kelapa, pakai aki, ya berkoar-koar macam nggak ada yang terganggu, biasa aja. Ya, apa ada komplain orang Nasrani, saudara kita di luar Islam, di villa ini berisik, ya kemudian mengadukan ke sana? Nggak ada, biasa saja. Kok kita azan cuma pada waktunya kok. Rame juga pada bulan Ramadan. Tadarus juga sampai jam 10 udah selesai, betul? Ya, ada yang kayak begitu, ngurusin toa, ngurusin speaker, urusin negara yang bener, urusin haji yang bener. Ya, jangan ngurusin speaker. Makanya saya nggak setuju pakai aja speaker, ya. Kecuali 24 jam buangkan baik gitu di speaker baru, ya. Kalau cuma bulan puasa rame tadarus nggak masalah, ya. Atau umpamanya azan setiap waktu kayak Madinah, Mekah kan azan, masuk di Mekah itu Pak, speakernya berapa jumlahnya? 6.000 unit, 6.000 unit toa itu. Bayangkan, Masya Allah, bahkan masuk ke hotel-hotel yang ada di sekitar Haram. Jadi orang kalau sholat di hotel menghadapnya ke Ka'bah, boleh berjamaah di musola, kelihatan kayak kemarin hotel saya persis di depan Masjidil Haram, boleh berjamaah. Wong suara imamnya masuk di hotel karena nyambung toanya. Kayak Anur lagi ke tiap gang dikasih toa kayak di mall, biar azannya tiap gang ada. Begitu, itu kan syiar, ya. Nah ini perkara yang seperti itu nggak usah diubris, biar kita tenang lanjutin aja. Cuman saya bingung kalau pakai mic Anur ini, ya. Karena megang mic ini cuma dalam doang, mungkin ono dalam keluar khusus azan. Ini nggak tahu nih keluar apa suaranya, ya. Jadi kalau bisa buat saya pengajian dalam bunyi, yang luar juga bunyi kayak begini nih. Ya ini kayaknya luar dalam doang ini, keluar mah nggak kedengar. Ya mungkin nggak tahu ya. Tapi yang setahu saya begitu, yang dalam doang ini. Terus yang buat imam juga tadi kurang suaranya. Ya agak digedein lagi buat imam kalau yang di dalam doang biar kencang, biar keras, biar kalau saya lagi batuk suara serak pelan tapi kedengarannya kencang. Kenapa? Karena peka tuh Bapak jamaah sekalian, itu tarawih. Kenapa tarawih itu ibadah sunnah tapi jangan dianggap sepele. Karena kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang melaksanakan sholat malam
dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Mari kita tingkatkan Pak kualitas puasa dan tarawih kita dalam bulan Ramadan. Makanya saya imamin semalam di CP Muhammad Al-Falah masjidnya. Santai aja, 8:30 kelar lewat 5 menit. Sedang subuh ikutin kakak masa bodoh. Imam Doyo ya. Kalau nyata gitu kan cuma ninahnya dapat. Kenapa? Kayak udah makin tua, masa mau makin ugal-ugalan, makin baik dalam urusan ibadah. Itu idealnya. Tapi juga jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Allahu Akbar, lama banget baca kita. Barang Fatihahnya juga, santuy bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak di Madinah gitu. Pasti tuh RT RW pot-potan. Setengah 12 kelar ini udah. Ya. Allahu Akbar. Ruku lama. Sami'allahu liman hamidah. Lama. Nah kayak gitu juga insya Allah tuh pantat imam didodok sama ke belakang lama banget hutan. Keisukan pasti siriin. Ini Ustaz jangan diimamumin lagi, lama banget pegel gua. Ya, pindah aja lah ke blok mana katanya mecepetan. Ya, pas pindah ke sono, saya imam di sono. Aduh, gua alban lagi sih. Udah kagok Isya, malam tanggung, gak masalah. Tarawih awal, akhir aja, kamu pikir beres. Duduk di bawah bedung. Ya, berarti tujuan kita pengen cepat selesai. Kalau begitu mah kalau sahabat jamaah, Pak, sholat aja di rumah tarawih. Gua nggak diwajibkan kok. Sholatnya aja sunnah, masa berjamaahnya wajib? Berjamaah itu sejak zaman Umar, karena Nabi 4 malam sholat berjamaah tarawih. Beliau jadi imam kedua, ketiga, keempat, malam kelima hilang. Nabi gak sholat di masjid, ternyata beliau sholat berjamaahnya di rumah. Disamperin sama sahabat, ya Rasul, kenapa gak imamin kami lagi? Kami bingung ini, ribut di masjid siapa yang jadi imam? Maka dimasak Umar, silahkan daripada berbentuk firqoh, kelompok-kelompok kadain, ayo bareng berjamaah. Tuh ada syiar di situ. Karena khawatir Nabi tarawih dianggap wajib. Makanya coba lihat malam pertama. Saya mau tanya, jujur aja jawab ini, Pak Alam. Malam pertama jalan penuh kan? Itu yang apa namanya? Terpaling digelar kan? Atas penuh kan? Malam kapan itu? Malam pertama, malam kedua masih stabil, malam ketiga mulai goyah, malam keempat apalagi hujan di jalan gak dipakai pindah ke atas, malam kelima tadi malam Allah alam, malam ketujuh, malam ke-8, 9, 10 saya yakin Pak makin ada kemajuan ya. Ini juga belum tentu nih nanti 10 hari 20 hari ke depan ini ya, apalagi udah pikirannya waduh kampung di kampung ya, packing belanja buat dibawa ke kampung, udah pikirannya bukan di Masjid An-Nur lagi tapi di sono. Sekarang aja kelihatannya doang di sini kumpul, pikirannya mau dari kampung, dari Cirebon ini, ada yang di Cirebon ini, ada yang di Makassar, ya, ada yang di Sukabumi, di Bandung, Ciwidey, sono Pak Ustaz Laras bukan Bandungnya, Lembang, ada lagi waktu tua DKM, Jowo, ya, saya, ya sama, ya, saya juga habis tugas sama Idul Fitri, mudik. Mertua, punya orang tua di Kulon dan begitu ya, ngurusin umat baik kita kayak sama, cuma mari kita fokus dulu ibadah Ramadan, banyakin doa di bulan Ramadan agar kita mendapatkan yang terbaik. Terutama ada doa nih yang perlu diamalkan selama Ramadan. Selain Bapak apalin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, doa ini amalkan selama Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, ya Allah berkahi kami selama di bulan Ramadan, wa ballighna lailatul qadar, dan sampaikan kami ke malam
kemuliaan Al-Qadar. Baca Pak setiap malam Ramadan, setiap hari Ramadan, setiap sholat fardu di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Coba bareng-bareng ngituin ya sebelum doa berjamaah. Saya gak akan lama karena memang saya juga ada acara lagi, langsung pamit pulang. Ikutin semuanya biar pada hafal, insyaallah amalin, insyaallah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Satu kali lagi, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Bareng-bareng tanpa saya. Kenapa ada yang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar? Itu doa sarapan pagi ya. Awas keliru. Awas keliru. Serius banget Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kenapa doa makan ya? Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah berkahi kami selama di bulan Ramadan wa ballighna dan sampaikan kami Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar, ke malam kemuliaan Lailatul Qadar. Semua jemaah Nur mudah-mudahan mendapat kemuliaan itu. Semua jemaah Nur semoga mendapatkan Al-Qadar. Semua jemaah Nur mendapatkan keistimewaan malam 1000 bulan. Mudah-mudahan bisa mengisi dengan ibadah yang ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan yang kurang lebih 83 tahun lebih. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah jumpa lagi nanti di jadwal tarawih saya di bulan April menjelang Idul Fitri. Sama-sama kita baca Fatihah. Semoga sehat semua jamaah, kuat, istiqomah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam godaan-godaan baik yang timbul dari setan maupun dari manusia atau sejenis jin ataupun godaan-godaan yang lainnya yang dapat membatalkan pahala daripada puasa. Bil qabul wa tamamil maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahussu khususan li ruhihi wa jasadihi wa sihhatihi wa afiyatihi wa quwwatihi wa salamati jamaah masjid jami' an-nur bi barakati du'aina ummul Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Habis doa keberkahan kita biar tambah berkah bermusafahah ya satu sama lain sambil kita membaca sholawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhir wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna min as-su'ada al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya al-mardudin. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Rabbana asbir lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.